Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi di kelas matematika online bersama Ibu Lia. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi himpunan. Sebelum Ibu lanjut materi, bagi yang belum subscribe channel Ibu, segera subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan materi dari Ibu Lia. Langsung saja kita mulai. Kita mulai dari operasi himpunan. Operasi himpunan itu ada 4, yang pertama irisan, yang kedua gabungan, ketiga komplement, dan yang keempat selisih. Oke, kita mulai dari irisan. Irisan lambangnya seperti ini, seperti huruf U yang terbalik. Apa itu irisan? Misalkan S adalah himpunan semesta. Irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota S yang merupakan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Dilambangkan dengan A irisan B, di mana notasinya A irisan B itu sama dengan X, di mana X anggota A dan X anggota B. Atau secara sederhana, irisan itu adalah himpunan yang anggotanya ada di A dan ada juga di B, atau anggota yang sama. Contohnya, misalkan di sana Ibu punya himpunan S atau semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Himpunan A-nya 1, 2, 3, 4. Himpunan B-nya 3, 4, 5, 6, 7. Tentukan A irisan B. Nah, untuk soal yang ini, kita langsung lihat di sana antara himpunan A dan himpunan B ada anggota yang sama. Pertama, dia sama-sama punya 3. B juga punya 3. Terus di A ada 4, di B juga 4. Ada lagi tidak? Tidak, hanya 3 dan 4. Nah, inilah yang merupakan irisannya. Jadi, A irisan B anggotanya adalah 3 dan 4. Untuk diagram Venn irisan, di sana Ibu punya himpunan semesta yang digambarkan dalam persegi panjang, dan Ibu punya 2 himpunan yang saling beririsan lingkarannya. Nah, daerah dari irisan itu yang berada di tengah-tengah sini. Ini yang Ibu arsir. Ini merupakan daerah irisan pada diagram Venn. Bu, bagaimana kalau lingkarannya saling terpisah? Kalau lingkarannya saling terpisah, artinya 2 himpunan tersebut tidak mempunyai irisan, atau irisannya adalah himpunan kosong. Kita lanjutkan ke operasi yang kedua, yaitu gabungan. Gabungan lambangnya adalah U, yang seperti ini ya. Definisinya, misalkan S adalah himpunan semesta, gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota S yang merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Dilambangkan dengan A gabungan B. Atau notasinya A gabung B sama dengan X, di mana X anggota A atau X anggota B. Atau secara sederhananya, untuk gabungan berarti kita gabungkan anggota A dan gabungkan anggota B. Dengan catatan, anggota yang sama cukup kita tulis 1 kali. Misalkan di sana himpunan semesta Ibu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Himpunan A-nya 1, 2, 3, 4. Himpunan B-nya 3, 4, 5, 6, 7. Tentukan A gabung B. Nah, untuk gabungan, kita gabungkan anggotanya. Dengan catatan, kalau dia sama, kita cukup tulis 1 kali. Di sana ada 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5, 6, 7. Ini kita gabung. Tapi 3 sama 4 ini kita cukup tulis 1 kali. Sehingga A gabung B untuk soal ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk diagram Venn gabungannya, sama seperti tadi, misalkan Ibu punya 2 himpunan yang saling beririsan. Nah, daerah gabungan itu adalah semua yang ada di lingkaran A dan lingkaran B. Ini yang Ibu arsir di sini. Jadi kalau misalnya irisan itu yang tengah saja, kalau gabungan semua yang ada di lingkaran A dan di lingkaran B. Artinya semua yang ada di sini itu merupakan gabungannya. Kita lanjut ke operasi yang ketiga, yaitu komplement.
Komplement lambangnya adalah pangkat C. Komplement himpunan A adalah suatu himpunan semua anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan A, atau dinotasikan A komplement sama dengan X, di mana X anggota S, tetapi X bukan anggota A. Atau simpelnya, A komplement adalah semua anggota semesta yang bukan anggota A. Soal seperti tadi, Ibu punya semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A-nya 1, 2, 3, 4, himpunan B-nya 3, 4, 5, 6, 7. Yang ditanya tentukan A komplement. Karena kita mau mencari A komplement, kita lihat himpunan semestanya. Karena komplement itu yang himpunan semesta tapi bukan A. Jadi kita kotakin semestanya dan kita kotakin juga yang A. Bu, B-nya tidak. Nah, untuk kali ini B-nya tidak kita pakai karena yang mau kita cari adalah A komplement. Sekarang, himpunan semesta yang ada di A kita coret. 1 ada kan? Kita coret. Terus 2 kita coret. 3 ada juga. 4 juga ada. Nah, yang di kotak S ini sisanya apa? Sisanya yaitu 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itulah A komplement kita. Maka A komplement sama dengan 5, 6, 7, 8, 9. Diagram Venn-nya, misalkan di sana Ibu mau A komplement. Kalau A komplement berarti yang bukan A. Artinya daerahnya adalah semuanya yang di luar. Termasuk juga. Nah, tapi lingkaran A-nya tidak termasuk. Karena dia bukan himpunan A tadi komplementnya. Jadi daerah A komplement adalah semua yang ada di persegi panjang ini kecuali yang ada di lingkaran A. Itu merupakan A komplement. Kalau misalnya dia maunya B komplement, berarti yang kita arsir adalah semuanya kecuali yang lingkaran B. Berarti daerahnya yang di luar sini kita arsir semua. Nah, kita arsir, tapi yang B-nya tidak termasuk. Nah, ini daerah B komplement. Jadi semuanya kecuali yang ada di lingkaran B. Kita lanjutkan ke operasi keempat, yaitu selisih. Lambangnya adalah tanda kurang. Selisih himpunan B terhadap himpunan A adalah himpunan semua anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B. Dinotasikan A selisih B. Di mana A selisih B itu sama dengan X, di mana X anggota A dan X bukan anggota B. Misalkan di sana diketahui semesta kita adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A-nya 1, 2, 3, 4. B-nya 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang kita tentukan adalah A kurang B. Nah, di sini karena yang depan ini adalah A kurang B, berarti kita kotakin yang A. Nih, terus kita lihat yang B. Anggota A yang ada di B kita coret. Anggota A yang ada di B kita coret. Nah, sisanya hanya 1 dan 2. A selisih B-nya adalah 1, 2. Diagram Venn untuk selisih, kalau misalnya Ibu maunya A selisih B, berarti yang kita arsir adalah yang A, tapi tidak termasuk bagian yang ada di lingkaran B. Nah, tengah ini kan itu merupakan daerah lingkaran A, daerah lingkaran B juga. Nah, ini tidak termasuk. Jangan kita arsir. B selisih A bagaimana, Bu? Berarti yang kita arsir adalah yang bagian B-nya. Lingkaran B yang tidak termasuk di lingkaran A. Ini merupakan daerah B selisih A. Jadi beda ya antara A selisih B dengan B selisih A. Oke, kita lanjutkan ke soal cerita himpunan. Jadi untuk soal cerita himpunan, kita akan menggunakan diagram Venn. Nah, di sana dibaca
Dari 44 siswa dalam kelas, terdapat 30 siswa gemar matematika dan 26 siswa gemar fisika. Jika 3 siswa tidak gemar kedua pelajaran tersebut, maka banyaknya siswa yang gemar kedua pelajaran itu adalah. Jadi kita garis bawahi dulu ada berapa jenis di sana yang kegemarannya. Ada yang gemar matematika dan gemar fisika. Artinya ada 2 jenis kegemaran di sana. Nah, berarti himpunan kita akan ada 2. Kita buat dulu diagram Venn-nya. Di sini Ibu buat diagram Venn persegi panjang. Ini huruf S. Terus ada 2 lingkaran. Lingkarannya berpotongan atau tidak, Bu? Karena yang ditanya adalah banyak siswa yang gemar kedua pelajaran. Kalau gemar kedua pelajaran ini sama saja ditanya irisan. Artinya kedua himpunan ini akan saling beririsan. Sehingga lingkarannya akan saling beririsan seperti ini. Misalkan di sini untuk yang M, yang ini untuk yang F. M itu matematika, F itu fisikanya. Jadi kita isi dulu yang di tengah. Untuk soal cerita kita isi dulu yang di tengah. Artinya irisannya ada atau belum? Karena yang ditanya adalah irisan, berarti irisannya belum ada. Kita misalkan dengan huruf X. Di sana X. Nah, yang suka matematika saja ada berapa orang? 30 siswa gemar matematika. Artinya, semua yang ada di lingkaran matematika ini, di lingkaran M ini, semuanya jumlahnya 30. Karena yang di tengah ini X, artinya yang sebelah sini adalah 30. Kita kurang dengan X. Sedangkan yang di fisika, suka fisika 26 siswa. Artinya yang bagian sini saja itu 26 dikurang X. Terus ada 3 siswa yang tidak gemar keduanya. Kalau tidak gemar keduanya, artinya dia tidak di lingkaran matematika, tidak juga di lingkaran fisika. Berarti dia ada di luar sini. Nah, sekarang totalnya tadi ada berapa siswa? Ada 44 siswa. Berarti ini total sama dengan 44. Total itu sama saja dengan jumlah seluruh yang ada di persegi panjang ini. Berarti kalau kita tambahkan 30 dikurang X, kita tambah dengan X, kita tambah lagi dengan 26 dikurang X, kita tambah dengan 3, itu sama dengan 44. Semua yang di persegi panjang kalau kita tambahkan dia hasilnya adalah 44. Nah, sekarang di sana angkanya kita tambahkan 30 ditambah 26 ditambah 3 itu sama saja dengan 59. Sekarang negatif X ditambah X ini hasilnya habis. Sisanya adalah min X. Bu, kok gitu sih, Bu? Anggap X ini adalah 1, nak. Negatif 1 ditambah 1 sama dengan 0. Habis. Sisanya hanya yang negatif X di sini. Sama dengan 44. Nah, negatif X di sini kita tetapkan. Tetap negatif X sama dengan 44 tetap. 59 ini kita pindahkan ke sebelah sini. 59 itu positif. Ketika pindah dia jadi negatif. Negatif 59. Artinya negatif X kita itu sama dengan 44 dikurang 59 sama dengan negatif 15. Artinya X-nya sama dengan negatif 15 kita bagi dengan negatifnya pindah sini, negatif 1. Negatif 15 dibagi negatif 1 sama saja dengan 15. Artinya yang gemar keduanya itu ada 15 siswa. Kita lanjut ke soal kedua. Di sana dari 40 orang anggota Karang Taruna, 21 orang gemar tenis meja. Jadi di sini ada tenis meja. 27 orang gemar bulu tangkis. 15 orang gemar tenis meja dan bulu tangkis. Nah, inilah yang suka keduanya. Berarti ini merupakan irisan kita. Irisan. Banyak anggota Karang Taruna yang tidak gemar tenis meja maupun bulu tangkis. Kita gambarkan dulu diagram Venn-nya. Di sana. Ini S. Karena dia punya irisan, berarti lingkarannya juga berpotongan. Nih.
Di sini untuk tenis meja. Nah, di sebelah sini untuk bulu tangkis. Kita isi dulu yang tengah. Yang tengah ada irisan, yaitu 15 orang. Berarti di tengah ini 15. Terus, yang bagian tenis meja 21 orang. Artinya bagian sini itu 21. Kita kurang yang tengah, yaitu kurang 15. Dapatnya 6. Yang di sebelah bulu tangkis itu 27. Kita kurang 15. Dapatnya sama dengan 12. Nah, yang tidak gemar keduanya di mana, Bu? Tidak gemar keduanya taruh di luar. Itu X. Sama seperti tadi, totalnya sama dengan 40. Artinya angka ini kita tambahkan semua dapatnya 40. 6 ditambah 15 ditambah 12 ditambah X sama dengan 40. 6 tambah 15 itu 21. Tambah 12 sama dengan 30. 3 ditambah X sama dengan 40. Sama seperti tadi, X sama dengan 40, 3-3-nya pindah. Berarti menjadi kurang 3, X-nya sama dengan 7. Jadi yang tidak gemar keduanya ada 7 orang. Oke, itulah tadi materi kita untuk video kali ini. Di sini Ibu sudah menyiapkan soal latihan. Seperti biasa, silakan coba kerjakan sendiri di rumah agar kalian menjadi lebih paham. Apabila ada hal yang mau ditanyakan, silakan komen di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Jangan malas belajar, Nak ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat!